Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Malam ini kita akan melakukan perjalanan yang cukup seru, yaitu tujuannya adalah ke Pulau Padamarang yang berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yang spesial dari perjalanan kali ini adalah kita berangkat tengah malam demi mengejar sunrise di puncak Pulau Padamarang. Perjalanan ini tentu tidak mudah karena setelah menyeberang menggunakan kapal, kita masih harus trekking menuju puncak. Jadi ikuti terus perjalanan kita sampai selesai. Dan tentunya saya tidak sendirian, kita berangkat berempat. Semoga cuaca mendukung dan semoga perjuangan kita nanti terbayar dengan pemandangan sunrise yang indah. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di titik keberangkatan menuju ke Pulau Padamarang, yaitu dari Kolaka. Tengah malam seperti ini, saat sebagian besar orang sudah terlelap, petualangan kita justru akan segera dimulai. Dari Kolaka, kami bersiap menuju ke Pulau Padamarang. Namun, malam ini kami harus sedikit bersabar. Air laut sedang surut dan persiapan masih berlangsung. Di tengah suasana malam yang sunyi, kami menunggu momen yang tepat untuk berlayar. Kondisi air laut saat ini yang sedang surut jadikan kita harus berjalan terlebih dahulu untuk mendekati kapalnya. Setelah semua persiapan selesai, kami pun naik ke atas kapal dan bersiap untuk memulai perjalanan. Ada momen menarik sebelum berangkat. Saat sedang mengecek kondisi kapal, kapten justru menemukan seekor kepiting yang cukup besar yang lewat di sekitar area kapal. Entah mau ikut berlayar atau cuma numpang lewat, yang jelas dia sempat mencuri perhatian sebelum perjalanan dimulai. Setelah semuanya dipastikan aman dan siap, kapten pun mengambil posisi. Mesin kapal mulai dihidupkan, suara mesinnya memecah suasana yang tadinya tenang. Anunya kunci kontaknya dia. Langsung keren kan. Letok. Malam ini, perjalanan menuju Pulau Padamarang terasa begitu berbeda. Suasananya tenang, jauh dari hiruk pikuk kota. Dari tengah laut, yang terdengar hanya suara mesin kapal yang menemani perjalanan. Dari kejauhan, lampu-lampu di tepian Kolaka terlihat begitu indah, berkilauan menghiasi malam dan memantul di permukaan laut yang tenang. Karena perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam, sehingga saya sempat tertidur sejenak di atas kapal. Rasanya baru merem sebentar, ternyata perjalanan sudah selesai. Selamat datang di Pulau Padamarang. Rasa lelah dan kantuk langsung terbayar saat menginjakan kaki di pulau ini. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Pulau Padamarang. Perjalanan malam yang tenang, pemandangan lampu kota Kolaka yang indah, dan akhirnya sampai dengan selamat menjadi pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Mendung ya. Sekarang jam 2:30. Ya. Sekarang 2:30. Setelah tiba di Pulau Padamarang, kami tidak langsung memulai pendakian. Kami terlebih dahulu melakukan berbagai persiapan, memastikan perlengkapan sudah siap, dan tak lupa membacakan doa agar perjalanan kali ini diberikan kelancaran dan keselamatan. Kita mulai lagi ya, jam 2:30. Cuaca pagi ini terlihat sedikit berbeda. Gerimis tipis mulai turun membasahi jalur pendakian.
menambah suasana sejuk sekaligus membuat trek menjadi lebih menantang. Dan benar saja, baru mulai perjalanan, kami langsung disambut tanjakan yang cukup ekstrim. Belum sempat pemanasan, kaki sudah dipaksa bekerja ekstra sejak langkah pertama. 100 meter pendakian. Jalur menuju pos 1 terus menanjak dengan medan yang cukup menguras tenaga. Ini baru awal perjalanan, dan tantangan sudah langsung diberikan. Kayak gerimis ya. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di pos 1. Perjalanan menuju titik ini benar-benar menguras tenaga. Tanjakan yang terjal sejak awal pendakian membuat napas tersengal dan kaki mulai terasa berat. Di pos 1, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengisi tenaga, minum secukupnya, dan menikmati suasana hutan yang masih asri sambil memulihkan stamina sebelum melanjutkan perjalanan. Cuaca saat Setelah ini dirasa gerimis. cukup beristirahat, perjalanan pun kembali dilanjutkan Mudah-mudahan menuju ke pos 2. Nanti Awalnya, jalur terasa lebih bersahabat. sebelah Trek yang landai, bahkan sedikit menurun, membuat langkah terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Oke, saat ini kita sedang menuju ke pos 2. Tapi, ketenangan itu Jalan ternyata ini tidak berlangsung lama. Setelah melewati beberapa bagian jalur yang relatif mudah, tantangan kembali datang. Trek kembali berubah menjadi tanjakan curam yang memaksa kami mengeluarkan sisa tenaga untuk terus melangkah. untuk vegetasinya nggak terlalu rapat ya tuh. Jadi di sini itu ada 4 pos. Sekarang menuju ke pos 2. Di pos pertama tadi nanjaknya mantap. Dan menuju ke pos 2 juga. Semakin mendekati pos 2, medan semakin menantang. Namun justru disitulah serunya pendakian ini. Rasa lelah memang ada, tapi semangat untuk terus naik menuju puncak jauh lebih besar. Menuju pos 2, elevasinya ini 45 derajat nih. Mantap. Silit tuh mau. Silit terus salah kepenjung. Ini walaupun treknya batu ya, tapi hati-hati nih. Karena bisa tergelincir. Dan tebingnya tinggi banget ya. Setelah melewati jalur yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami sampai di pos 2. Kelihatan lah sekarang. Jalur menuju ke sini benar-benar menguji stamina. Beberapa tanjakan sangat curam, bahkan kemiringannya ada yang mendekati 45 derajat. Begitu tiba di pos 2, kami langsung memanfaatkan waktu untuk istirahat sejenak, melepas beban di pundak, mengatur napas, dan mengisi kembali tenaga yang sudah banyak terkuras. Banyak lautan awan kan. Pos 2. Gimana untuk Foto apa video ke? video? Mantap. Pos 2 gimana? Sudah mengeluarkan telur. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 menjadi salah satu bagian paling menantang dalam pendakian kali ini. Hampir sepanjang jalur didominasi tanjakan yang ekstrim, tanpa banyak bonus jalan datar untuk mengistirahatkan kaki. Medan yang semakin berat, jalur berbatu, ditambah beberapa sisi tebing yang cukup curam, membuat kami harus ekstra waspada di setiap langkah. Yang cukup rapat. Alhamdulillah, tepat pukul 4.18, kami akhirnya tiba di pos 3. Setelah melewati jalur yang cukup menguras tenaga, pos ini menjadi tempat yang pas untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Selain untuk memulihkan tenaga, kami juga memanfaatkan waktu di pos 3 untuk menunaikan sholat subuh.
Di tengah suasana pegunungan yang masih tenang dan gelap menjelang pagi, momen ini terasa begitu menenangkan. Angin di pos 3 juga cukup kencang. Udara dingin pegunungan berpadu dengan hembusan angin yang terus berhembus, membuat kami terus mengenakan jaket. Alhamdulillah kita sudah mendekati puncak Padamarang. Untuk tadi start jam setengah 3 dan sekarang sudah jam 6 kurang seperempat. Waktu pagi akhirnya tiba. Perlahan, langit yang tadinya gelap mulai berubah warna. Suasana yang sebelumnya hanya ditemani gelap malam, kini berganti dengan pemandangan yang semakin jelas dan indah. Sebenarnya kemarin sempat ragu ya mau berangkat atau enggak. Karena kemarin sore itu hujan deras. Akhirnya jam berapa ya? Sekitar jam 7 hujannya reda. Dan jadinya kita berangkat. Inilah puncak Padamarang yang ada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Untuk treknya cukup curam ya. Dan berbatu, jadi rawan sekali tergelincir. Untuk pendaki pemula ya saya 600 mdpl puncak Padamarang ini sudah sangat melelahkan ya. Puncaknya kelihatannya sebentar lagi ya, tapi dari tadi nggak sampai-sampai. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk view-nya tuh. Jadi di sini tuh kayak apa ya? Kayak akar. Jadi kayak akar sana. Sana tadi ada. Di sebelah sana juga ada. Coba kita lihat ya. Untuk puncaknya sendiri seperti apa kita lihat. Ini masih nanjak. Mantap. Selamat pagi, dan saat ini alhamdulillah sudah sampai di Pulau Padamarang dan sebentar lagi akan sampai puncak ya. Melelahkan, ketinggian 650 mdpl. Harusnya tidur, malah capek-capek naik gunung. Wah, sangat menyesal sekali ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin nggak kesini ya? Ya, inilah pulau atau puncak Padamarang. 650 mdpl. Nah, kita akan menuju puncak terakhir ya di Pulau Padamarang. Kalau yang di bawah 650 mdpl, kemungkinan yang di atas 700 mdpl. Seperti apa puncaknya? Mari kita lihat ya. Kalau di atas ini vegetasinya lumayan ya, tanahnya agak subur kayaknya. Kalau di bawah itu banyak batu, jadi pohonnya ya sedikit dan enggak besar juga. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di puncak Padamarang. Setelah melewati tanjakan demi tanjakan yang menguras tenaga, perjuangan panjang ini akhirnya terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Dari atas ini, hamparan laut dan perbukitan terlihat begitu indah. Udaranya sejuk, suasananya tenang, dan yang paling penting, rasa capek langsung hilang
saat melihat panorama di depan mata. Di puncak ini juga terdapat bendera merah putih yang berdiri gagah, menjadi salah satu ikon yang wajib dikunjungi saat sampai di sini. Menariknya, spot foto terbaik justru bukan tepat di titik puncaknya, melainkan sedikit berada di bagian bawah. Dari sana, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dengan latar belakang perbukitan, lautan, yang membuat hasil foto semakin keren. Jadi, kalau sudah sampai di puncak Padamarang, jangan terburu-buru turun. Luangkan waktu untuk menikmati pemandangan, dan jangan lupa abadikan momen di spot terbaiknya. Karena perjalanan boleh berat, tapi pemandangan di atas ini benar-benar sepadan dengan perjuangannya. Review ya untuk trek ke Padamarang. Dan sekarang ini ada di puncaknya tadi. Kemudian kita akan turun. Kalau di bawah tadi keterangannya 650 mdpl. Tak kira yang di atas itu 700, ternyata 650 mdpl saja. Mungkin untuk spot yang bagus buat foto emang di bawah ya. Jadi keterangannya 650 mdpl. Oke, dan saat ini kita mau turun ya. Jadi kalau turunnya terjal banget, jadi memang harus hati-hati. Dan iya. Kalau tadi berangkat atau startnya itu 2:30 dan sampai sini itu kurang lebih jam 6. Kemudian kita akan turun. Ya, sekarang jam 6.45. Coba kita akan turun. Berapa ini lagi ya? Berapa jam ya untuk turunnya? Ya. Mantap. Setelah puas menikmati pemandangan dari puncak Padamarang, kini saatnya turun kembali. Suram banget ya. Namun perjalanan turun ternyata tidak bisa dianggap mudah. Jalur yang tadi kami daki ini terasa jauh lebih menantang saat menurun. Kemiringannya cukup ekstrim, sehingga setiap langkah harus benar-benar hati-hati. Di beberapa titik, kami harus menjaga keseimbangan karena jalurnya curam dan berbatu. Salah pijakan sedikit saja bisa membuat terpeleset. Jadi, fokus dan kewaspadaan menjadi kunci selama perjalanan turun. Kita turun ya, ini dari pos 3. Meski terasa berat di kaki dan lutut, kami tetap menikmati setiap langkah sambil sesekali melihat pemandangan indah yang mengiringi perjalanan. View-nya mantap. Pendakian mungkin menguji napas, Wah, ya, tapi tuh. perjalanan turun menguji keseimbangan. Yang penting tetap pelan, tetap Di aman, sini dan jalurnya sampai bawah dengan batu ya. selamat. Teman-temannya di sini. Hati-hati. Saat perjalanan turun, kami justru disuguhkan pemandangan yang sebelumnya tidak terlalu terlihat saat mendaki di malam hari. Perlahan, hamparan laut mulai tampak jelas dari sela-sela pepohonan. Perbukitan hijau, birunya lautan, dan gugusan pulau di kejauhan yang membuat perjalanan turun terasa lebih menyenangkan. Kalau saat naik fokus kami hanya satu, yaitu mencapai puncak, maka saat turun inilah waktunya menikmati keindahan alam di sekitar jalur pendakian. Meski jalurnya masih curam dan harus tetap berhati-hati, pemandangan yang terbentang di depan mata seakan menjadi hadiah setelah perjuangan panjang menuju puncak. Rasa lelah pun sedikit terobati. Setiap beberapa langkah, rasanya ingin terhenti sejenak untuk menikmati panorama yang begitu indah dari ketinggian Pulau Padamarang. Seperti apa? Jadi paling enggaknya kalau mau kesini udah ada gambaran ya. Treknya tuh. Mantap. Perjalanan turun ternyata tidak kalah menguras tenaga dibanding saat naik. Jalurnya yang curam membuat kaki dan lutut bekerja ekstra untuk menahan berat badan di setiap langkah. Jujur saja, semakin lama turun, lutut mulai terasa gemetar, apalagi di beberapa bagian jalur yang kemiringannya cukup ekstrim, sehingga harus benar-benar pelan dan hati-hati. Di momen seperti ini, baru terasa pentingnya membawa tongkat trekking. Liatin ke depan ya. Dengan adanya tongkat, beban pada kaki dan lutut bisa sedikit berkurang, sekaligus membantu keseimbangan agar langkah lebih stabil. Ya, ini bisa jadi pelajaran untuk pendakian berikutnya. Jalannya suram. Persiapan bukan cuma soal tenaga dan logistik,
tapi juga perlengkapan yang bisa membuat perjalanan lebih aman dan nyaman. Yang penting sekarang tetap fokus, jaga langkah, dan terus turun perlahan sampai kembali ke bawah dengan selamat. Semakin siang, pemandangan di sekitar jalur pendakian semakin terlihat jelas dan semakin indah. Cahaya matahari yang mulai menerangi perbukitan dan lautan membuat suasana terasa sangat berbeda dibanding saat kami mendaki tadi malam. Jika saat perjalanan naik yang terlihat hanya jalur di depan dan gelapnya malam, kini semua keindahan yang sebelumnya tersembunyi mulai tampak satu persatu. Hamparan laut biru, perbukitan hijau, hingga pemandangan Pulau Padamarang dari ketinggian terlihat begitu memukau. Rasanya seperti mendapat bonus pemandangan yang tidak sempat dinikmati saat perjalanan menuju puncak. Justru saat perjalanan turun inilah kami bisa benar-benar menikmati keindahan alam di sekitar. Setiap tikungan menyajikan pemandangan yang berbeda, membuat rasa lelah perlahan tergantikan oleh rasa kagum. Seiring perjalanan turun yang terus berlanjut, tubuh mulai benar-benar merasakan efek dari pendakian sejak dini hari tadi. Energi yang tersimpan perlahan mulai habis terkuras oleh jalur yang panjang dan curam. Ditambah lagi, bekal yang sudah dibawa dari bawah ternyata tidak sempat dimakan. Dan saat ini sudah berada di pos 3 ya. Pos 3, kemudian menuju ke pos 2. Jadi untuk pos 1-nya itu di ujung yang sana ya. Yang nomor 2 dari yang paling tinggi itu ya. Yang nomor 2 yang sebelah sini. Saat berada di puncak, kami terlalu fokus menikmati pemandangan yang luar biasa indah, mengabadikan momen, dan beristirahat sejenak. Entah karena terlalu sibuk atau memang nafsu makan yang berkurang setelah pendakian. Akhirnya, bekal itu hanya tersimpan di dalam tas. Saat perjalanan turun, tubuh mulai memberikan sinyal. Kaki terasa semakin berat, tenaga berkurang, dan rasa letih mulai terasa di setiap langkah. Ini menjadi pengingat bahwa saat mendaki, bukan hanya puncak yang harus dicapai, tetapi kebutuhan tubuh juga harus tetap diperhatikan. Karena seindah apapun pemandangannya, tubuh tetap membutuhkan energi untuk menyelesaikan perjalanan dengan aman. Halo guys. Dan sekarang sudah sampai pos 2 ya. Pulangnya tekor malah. Itu puncaknya tuh. Oke, kita lanjut ke pos 1. Dan pos 1 adalah sana ya, yang datar. Masya Allah, mantap. Sesampainya di pos 2, kondisi tubuh benar-benar mulai terasa. Tenaga sudah banyak terkuras sejak pendakian hingga perjalanan turun yang cukup menguras fisik. Kaki mulai terasa kram. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Kaki saya agak kram. Akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Memaksakan diri dalam kondisi seperti ini justru bisa beresiko. Apalagi jalur yang dilalui masih cukup curam. Sementara itu, teman-teman sudah berada jauh di depan. Namun, saya tidak terlalu khawatir karena jalur pendakian ini hanya satu arah dan cukup jelas untuk diikuti. Dan yang terpenting saat itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai bawah, melainkan bagaimana bisa turun dengan aman. Saya memilih berjalan sesuai kemampuan tubuh, fokus pada setiap pijakan, dan menjaga keseimbangan di setiap turunan. Kadang dalam pendakian, kita harus menerima bahwa tubuh punya batasnya sendiri. Tidak perlu memaksakan diri hanya untuk mengejar yang lain. Lebih baik sedikit lebih lambat, tetapi tetap aman dan bisa menikmati perjalanan sampai selesai. Dengan istirahat yang cukup dan kondisi yang mulai membaik, saya kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya ya. Dari Pomala menuju ke Laka, kemudian nyebrang ke Pulau Padamarang. Selanjutnya trekking ya dari jam 2:30 sampai di puncak Padamarang, yaitu jam 6
dengan ketinggian 650 mdpl. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tantangan, akhirnya saya sampai juga di pantai. Rasanya lega sekali melihat garis pantai yang menandakan perjuangan pendakian dan perjalanan turun sudah selesai dan selamat. Setelah cukup beristirahat, saatnya menikmati segarnya suasana pantai. Hembusan angin laut, suara ombak yang tenang, dan pemandangan laut yang luas menjadi penutup yang sempurna setelah perjalanan yang cukup melelahkan. Perjalanan ke puncak Padamarang ini memberikan banyak pengalaman, mulai dari pendakian malam, jalur yang curam dan menantang, pemandangan indah saat matahari mulai terbit, hingga perjuangan turun yang menguras tenaga. Semua menjadi bagian dari cerita yang tidak akan mudah dilupakan. Kesimpulannya, pendakian ke puncak Padamarang memang membutuhkan persiapan fisik yang cukup, karena beberapa jalurnya cukup terjal dan menguras stamina. Namun, semua perjuangan itu terbayar lunas dengan pemandangan yang luar biasa indah dari puncak maupun sepanjang perjalanan. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap jaga alam, jaga keselamatan, dan terus jelajahi keindahan Indonesia. Salam petualang.